Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ada suaranya. Sudah makan belum? Oke. Kalau bisa, setiap mau berangkat sekolah usahakan apa? Sarapan biar apa? Biar kuat, tidak lapar. Itu ya, biar fokus dalam pembelajaran. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Vivi. Terus siapa lagi? Mbak Ivon. Terus siapa lagi? Sudah. Kenapa kau tidak masuk? Mbak Ivon sakit. Terus? Acara keluarga. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Kita doakan teman-teman kita, saudara kita yang sakit untuk bisa sembuh dan kembali berkumpul dengan kita. Dan kita berdoa juga supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran. Amin. Berdoa di dalam hati, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, Pak Hakim mau tanya, siapa di sini yang pernah naik gunung? Naik gunung mana? Ceritakan. Banyak. Ada yang Kokong, ada yang Banta, ada yang Semeru. Bapak mau cerita yang mana? Ada yang di mana? Yang Semeru. Ya, Semeru. Ke Gunung Semeru kapan? Tahun 2019, Pak. Tahun 2019. Sebelum ditutup. Saat kamu ke Gunung Semeru, apa yang kamu lihat? Banyak. Apa saja? Ada gunung, danau. Ada danau, nama danaunya apa? Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo. Terus apa lagi? Puncaknya Puncaknya apa? Mahameru. Ada Mahameru. Jabri Salokonya, Pak. Yang asap-asap itu. Oke, terus kamu lihat apa lagi? Daun Edelweiss, bunga Edelweiss, Pak. Bunga Edelweiss. Oke, Bukit-bukit, ya. temanmu tadi dari Gunung Semeru, dia melihat Danau Ranu Kumbolo, melihat apa puncaknya tadi namanya? Puncaknya apa? Mahameru. Mahameru. Terus melihat ada bunga Edelweiss, terus ada bukit-bukit juga. Oke, selanjutnya tadi ada yang dari gunung. Sekarang ada yang pernah pergi ke pantai. Oke, siapa ya? Oke, silakan. Ceritakan saat kamu pergi ke pantai. Pantai apa namanya? Pantai Batu Gelombang di Malang Selatan. Oke. Saat kamu ke pantai, apa yang kamu lihat? Air ombak, Pak. Air, ombak, terus apa lagi? Batu karang. Batu karang, Pasir. pasir. Terus Ada ini, Pak, perahu. ada perahu juga. Oke. Tadi kamu menyebutkan ada batu karang. Apa sih fungsi batu karang di pantai itu? Ada yang tahu fungsi batu karang? Mencegah ombak. Oke. Kemudian kalian bisa melihat gambar berikut. Ada yang tahu? Ini di mana? Suramadu. Suramadu itu apanya? Nah, jembatannya. Nah, jembatan Suramadu ini melewati apa? Melewati selat. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ini ada laut. Kemudian ini apa namanya? Pesisir. Nah, kalian tahu nggak di pesisir ini biasanya warga masyarakatnya bekerja sebagai apa? Mencari ikan, membuat garam. Kalau dari gambar ini apa? Nelayan. Kalian lihat dari mananya? Ada perahunya. Berarti pekerjaan utamanya adalah nelayan. Selanjutnya, kalian bisa lihat ini kota. Wow, gambar apa ini? Surabaya. Kota Surabaya. Kalian tahu Surabaya dari mana? Patung. Ada patung. Hiu sama Monumen. Nah,
Di sini kalian bisa lihat apa selain patung? Gedung tinggi. Gedung tinggi, Lampunya terus banyak. lampu, terus tadi apa? Sungai. Nah, sungai itu termasuk bentang alam apa bukan? Masuk. Jadi sungai itu termasuk bentang alam. Selanjutnya, nah ini apa? Pelabuhan. Kalian tahu pelabuhan dari mana? Itu banyak kapal. Banyak kapal besar. Pelabuhan itu fungsinya buat apa sih? Parkir. Transit kapal. Terus buat apa? Nyebrang. Mau pergi lewat laut biasanya naiknya lewat pelabuhan. Ini adalah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ada lampunya Pak. Lampunya gimana? Laut. Siapa suka? Oke, sudah ya. Selanjutnya, dia tahu Gunung mana itu Pak? gunung apa ini? Arjuna. Gunung Arjuna. Saya ingin ke sana. Oke, siapa yang pengen ke Arjuna? Saya juga pengen. Oke. Betul itu kan Pak? Di Gunung Arjuna ini termasuk apa? Bentang alam apa bukan? Iya. Kenapa kok bentang alam? Karena bentang alam. Apa sih pengertian bentang alam itu? Penampakan alam. Penampakan alam. Nah, kalau di kota Surabaya tadi, kalian lihat ada gedung. Gedung-gedung ini bentang alam apa bukan? Bukan, karena dibuat oleh Manusia. manusia. Oke, paham ya mengenai bentang alam ya? Selanjutnya, yang dekat dengan kita selain Gunung Arjuna, ada yang tahu ini gunung apa? Buta. Kawi. Ini lokasinya ada, kalau kita kan di sini, Ya. sana barat, lokasinya ada di barat. Anda suara. Apa? Kembar. Ente kembar. Tadi disebutkan Bukan buta. Di sana Pak, bukan di sana. Di sana. Oke, jadi ini adalah pegunungan Putri Kidul. Kita menyebutnya pegunungan Putri Saya Kidul. pernah. Karena apa? Kok Putri Kidul saya tahu. Soalnya saya orang tidur. Bentuknya seperti orang yang lagi. Itu perutnya mana kepalanya? Itu bukan yang itu kepalanya yang mana Pak? Jangan ambil gambar itu kepalanya. Oke. Tahu sifatnya. Ya, ya. Aku ini. Selanjutnya ada yang tahu kenapa? Apa? Coban rondo. Air terjun Enda biasanya berasal dari mana? Dari apa? Dari sumber. Sungai. Oke, misal gini. Di atas pohonnya ditebang dan diganti dengan pohon sawit. Apa yang terjadi? Oke. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang biasanya menyerap air kita ganti dengan pohon sawit, maka fungsinya akan berubah. Pohon sawit itu bisa menyerap air apa enggak? Pohon sawit bisa menyerap air tetapi tidak bisa banyak. Beda dengan pohon yang besar itu beda. Sama beringin beda. Jadi beringin itu bisa menyerap air banyak. Akibatnya apa jika tidak bisa menyerap air yang banyak? Banjir, longsor. Maka dari itu kita harus apa? Menjaga lingkungan kita. Salah satunya dengan cara apa? Jangan menebang pohon sembarangan. Menanam pohon itu sebenarnya apa? Reboisasi. Oke. Selanjutnya, setelah kalian memahami, kalian telah melihat berbagai macam bentang alam. Ada gunung, ada pantai, ada sungai, kemudian ada air terjun. Kali ini kita akan melakukan kerja kelompok bersama.
bertugas sebagai kepala daerah. Siapa di sini yang mau jadi kepala daerah? Mau. Kepala daerah apa? Banyak masalah. Presiden itu kepala daerah. Bukan kepala daerah. Indonesia. Oke. Hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Kita akan menjadi seorang kepala daerah. Kepala daerah itu harus memiliki sikap yang apa sih? Tegas, jujur, adil, tidak disiplin, berjudi, tidak korupsi, Pak. Disiplin, tidak korupsi, apa lagi? Tidak sombong. Tidak sombong, apa lagi? Oke, banyak sekali ya. Nah, di sini kalian akan berperan menjadi seorang kepala daerah. Kalian harus mempunyai visi. Ada yang tahu visi itu apa? Nggak tahu. Tujuan yang benar untuk menentukan suatu daerah itu bisa menjadi daerah yang maju. Oke. Sebelum itu, Pak Haki akan membagi lembar LKPD terlebih dahulu. Ini lucunya Pak ini karya. Karya. Oke. Bisa diperhatikan? Bisa. Pak Haki akan menjelaskan dari sini. Lembar kerja peserta didik materi tentang alam, daratan dan perairan kelas 3. Nah, di sini kalian akan menjadi detektif sekaligus menjadi kepala daerah. Jadi, halo para kepala daerah muda, provinsi kita butuh tempat wisata baru. Jika kita memimpin provinsi, berarti kita bertugas sebagai apa? Kepala daerah apa? Gubernur. Saya mau. Oke. Provinsi kita butuh tempat wisata baru yang keren dan ramah lingkungan. Keren dan ramah Lingkungan. Kalian punya dua pilihan lokasi, kota Surabaya atau kota Batu. Tugas kalian adalah menyelidiki tentang alam di sana agar tidak salah pilih lokasi wisata. Jadi kalian pilih lokasi wisata yang tepat yang mana. Paham dari sini? Kemudian untuk pembagian tugasnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Silakan kalian bagi. Siapa yang mengerjakan 1, siapa yang mengerjakan 2, siapa yang mengerjakan 3, dan siapa yang mengerjakan 4. Kalian pilih juga siapa nanti yang akan mempresentasikan. Waktu kita ada 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan didiskusikan dan dikerjakan. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan langsung ke Pak Haki. Jangan tanya ke kelompok lain. Ya, bisa. Minggu topi ya. Pak, Ya. kalau candi itu apa termasuk dalam? Candi apakah termasuk bentang alam? Ada yang tahu? Bukan. Bukan, karena candi Buatan manusia. buatan manusia. Kalau candi Prambanan itu Pak katanya dibuat sama jin, Pak. Jadi, Bapak terangkan sekali lagi, bentang alam itu apa? Dibuat oleh Tuhan. Bentang alam adalah gambaran alam. Jadi diciptakan oleh Jin bukan Tuhan. Kalau gua goa. Goa itu termasuk bentang alam. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kita terus berjalan. Batu, caping. Boleh, nggak boleh muncul. Alat mesin kecil. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Belum. Teman dua. Oh. Pasti itu yang pusat gunakan apa aku yang dewe gawean. Villa, Pak. Wisata villa. Samboriti. Mau, saya nomor 2, Pak. Ini baru. Saya mau wisata
Gila aku lebih sarapan di meja. Iya sudah dipahami. Selesai semua? Siap. Oke. Sekarang tanggal berapa? No. Bapak ini. 7. Apanya dulu? 27. Siapa yang 27? Lihat Pak Putri. Putri P. Berarti silakan kelompok 1 maju. Yeay. Semangat. Ayo silakan maju. Putri aja. Putri bawa absennya. Silakan maju ke depan. Siap gerak. Yang lainnya ingat, Enggak. ketika ada temannya yang presentasi, maka kita harus apa? Diam Dan menghargai. Paham? Siap. Oke, silakan masuk ke depan. Ya. Podcast Pak. Oke, silakan dari yang pertama ditunjukkan dari yang tabel pertama. Di situ ada aspek penamatan di bawah. Silakan dibacakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan ya. Jadi dari aspek tabel kita mengamati kota Batu. Kota Batu. Udaranya gimana? Udaranya sangat sejuk dan dingin. dingin. Oke, kemudian ciri fisiknya Kota Batu apa? Pegunungan banyak Pegunungan. bukit-bukitnya Bukit, naik. bukit banyak gunung. Kemudian Jalannya naik turun. Kemudian sumber daya alamnya Banyak. banyak sekali, air terjun seperti Coban Rondo, Itu pujon. Coban Putri, Oke. seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya keputusan kepala daerah. Ya Surabaya lagi gimana Surabaya? Suhunya gimana? Surabaya panas. Panas karena apa? Karena dataran rendah. Dataran rendah. Jadi fisiknya Surabaya Banyak gedung-gedung yang tinggi. banyak gedung tinggi. Terus dekat apa? Dekat lah. Dekat laut. Dekat laut. Jalannya landai. Sumber daya alamnya apa? Ada apa? Pantai. Ada pantai. Terus ada apa? Tadi Sungai. sungai. Oke. Kemudian yang kedua, keputusan kepala daerah kalian akan memilih. Pusat kebun apel. Ya, sebagai kepala daerah sudah menentukan bahwa membangun pusat kebun apel dan villa yang sejuk. Pilihan kotanya apa berarti? Kotanya Kota Batu. Alasannya apa? Alasannya karena udaranya sejuk, cocok untuk wisata sehingga bermain tidak bosan dan nyaman. Oke. Kemudian, kalau rencana B membangun wahana air laut dan dermaga ikan, itu pilihan kotanya mana? Surabaya. Kalau kita bangun di Batu gimana? Ada nggak? Ada lautnya. Alasannya apa di Surabaya? Karena Dekat laut. Dekat laut. Sisir. Oke, kemudian yang ketiga pengumuman keputusan. Ya, kami selaku pelaku kepala daerah memutuskan untuk membangun wisata pusat kebun apel dan villa sejuk di Kota Batu karena bentang alamnya yang berupa pegunungan, kemudian banyak pemandangan yang bagus, sangat cocok untuk tempat tersebut. Oke. Apa yang kamu pelajari dari kamu mengerjakan dari nomor 1 sampai 4? Tuliskan satu perbedaan paling mencolok. Apa perbedaan paling mencolok? Oke. Kalau Surabaya apa? Kalau yang paling mencolok menurut kami itu jalannya
kalau di batu itu naik turun dan berkelok-kelok. Oke, naik turun dan berkelok-kelok. Kalau di Surabaya Lempeng landai. cenderung lurus. Landai. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman kalian tadi bilang kalau di Kota Batu jalannya itu naik turun dan berkelok-kelok. Ada yang tahu alasannya apa? Karena di daerah pegunungan, kalau di daerah tinggi. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran IPA. Nah, jika kendaraan lewat jalan yang tinggi dan tidak ada kelok-keloknya, kendaraan kuat apa enggak? Enggak. Maka dari itu jalan di pegunungan itu dibuat berkelok. Oke. Setelah kalian mengerjakan LKPD dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada. Oke. Untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi yang sudah dikerjakan tadi, mari kita tes. Ini tes bukan ujian, jadi tes hanya untuk mengetes pemahaman kalian sejauh mana kalian bisa menangkap pembelajaran yang Pak Aki sampaikan. Jadi kalian jangan khawatir nanti nilai saya jelek gimana. Karena kita harus namanya ini apa? Belajar. Ada yang langsung pintar, ada yang pintar. Ada yang pintar. Contohnya dari bayi ke dewasa itu harus belajar apa enggak? Belajar. Maka tidak ada orang yang pintarnya instan. Oke. Silakan. SD ini tuh gak langsung pintar banget, Pak. Enggak Dia pintar loh, Pak. Apel satu aja dibuka ya, Pak. Pak ini sih banyak banget sih. Ayo, lawan sedikit sih. Oke, waktu kalian mengerjakan adalah 15 menit. Dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah. Belum. Ini gambar tanya temannya. Pasti banyak, Teh. Boleh nyantek salah. Boleh ya, Pak. Oke, sudah? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Siap, sudah Pak. Ini Belum. Pak. Oke, kalian telah mengerjakan soal. Nah, kalian masih ingat kan kita tadi belajar apa? Tentang alam. Apa? Tentang alam. Apa sih bidang alam tadi? Penampakan alam. Penampakan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Contoh-contohnya tentang alam. Ada yang Gunung, sungai, danau, air terjun. Kita termasuk tentang alam enggak? tentang alam. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga bentang alam ini agar lestari? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus Tebang pilih. Egoisasi dan lain sebagainya. Hal yang mudah dan simpel dapat kalian lakukan untuk menjaga alam kita adalah dengan membuang sampah pada Tempatnya. Pak Aki harap kalian bisa menjaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada. Oke, kalau gitu kalian persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan lebih mempelajari lagi lebih dalam mengenai bentang alam. Oke, terima kasih Bapak Indi pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.